Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah manajemen investasi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan instrumen keuangan derivatif. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam instrumen keuangan derivatif ini kita harus memahami terlebih dahulu apa itu transaksi derivatif. Secara umum, transaksi derivatif ini merupakan sebuah kontrak bilateral atau perjanjian antara dua pihak untuk membeli dan atau menjual aset finansial maupun komoditas pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan harga yang disepakati saat kontrak tersebut itu dibuat. Nah, instrumen keuangan derivatif ini bisa diartikan sebagai instrumen keuangan yang nilainya tergantung atau diturunkan dari nilai aset yang menjadi acuannya atau menjadi dasarnya sebagai underlying asset. Instrumen keuangan derivatif ini juga dapat dimaknai sebagai produk atau instrumen yang dikembangkan oleh komunitas keuangan dalam rangka mengelola risiko bisnis akibat adanya perubahan terhadap harga pasar. Saat ini transaksi derivatif ini terdiri dari sejumlah acuan pokok atau underlying. Apa itu? Yaitu terdiri dari suku bunga atau interest rate, kurs tukar atau currency, terus ada juga komoditas, ekuitas, dan indeks. Nah, instrumen keuangan derivatif ini relatif belum banyak diperdagangkan di Indonesia. Tapi instrumen ini memiliki potensi yang besar untuk dapat membantu dalam manajemen risiko. Instrumen keuangan derivatif ini berguna untuk manajemen risiko karena nilai wajar atau arus kas dari instrumen keuangan derivatif ini dapat digunakan untuk mengimbangi atau saling hapus offsetting terhadap perubahan nilai wajar atau arus kas dari aset atau terhadap liabilitas yang berisiko. Sehingga instrumen keuangan derivatif ini dapat membantu terhadap manajemen risiko pada saat menyusun portofolio investasi. Kaitannya dengan instrumen keuangan derivatif ini ada 3 karakteristik yang dimiliki dan dapat kita pahami, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan instrumen keuangan derivatif ini memiliki 2 hal, yaitu satu atau lebih variabel pokok yang mendasari atau underlying, di mana kalau melihat dari pembahasan sebelumnya, ini dapat terdiri dari yang namanya suku bunga, kurs tukar, komoditas, ekuitas, dan indeks. Dan yang berikutnya, kaitannya dengan instrumen keuangan derivatif ini juga harus memiliki satu atau lebih jumlah nosional atau syarat pembayaran atau memiliki kedua hal tersebut. Nah, apa itu jumlah nosional? Jumlah nosional ini merupakan suatu jumlah dalam unit valuta, saham, dan atau satuan unit lainnya
yang disebutkan dalam perjanjian instrumen keuangan derivatif tersebut. Karakteristik yang berikutnya yang kedua dalam instrumen keuangan derivatif ini yaitu adanya persyaratan perjanjian yang tidak memerlukan investasi awal bersih atau initial net investment atau memerlukan investasi awal bersih dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh jenis perjanjian lainnya yang diperkirakan akan menghasilkan efek yang sama terhadap adanya perubahan dalam faktor-faktor yang terjadi di pasar keuangan. Karakteristik yang ketiga, yang terakhir yaitu persyaratan perjanjian ini mengharuskan atau memungkinkan penyelesaian sekaligus net settlement atau persyaratan perjanjian ini mengakibatkan adanya penyerahan aset. Nah, ini adalah tiga karakteristik yang harus dimiliki dalam instrumen keuangan derivatif. Kaitannya dengan mekanisme perdagangan keuangan derivatif atau sekuritas derivatif ini, adanya pertemuan antara pembeli dan penjual yang melalui perantara broker di broker bursa. Ini terjadi pertemuan pada lelang kontinu dan melakukan yang namanya negosiasi, sehingga antara penjual dan pembeli tersebut itu selanjutnya dibuatkan yang namanya nota transaksi dan pembayarannya melalui clearing sekuritas, sehingga dapat terjadi yang namanya transaksi penjualan dan juga transaksi pembelian. Ada beberapa jenis sekuritas derivatif dalam pasar keuangan derivatif ini, yaitu yang pertama adalah kontrak waran, yang kedua adalah kontrak right issue, yang ketiga adalah kontrak option, yang keempat adalah kontrak forward, yang kelima adalah kontrak future, dan yang keenam adalah kontrak swap. Untuk penjelasan lebih detailnya, di mana kontrak waran ini merupakan instrumen turunan dari saham atau obligasi. Waran ini merupakan salah satu surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan harga tertentu selama periode tertentu pula. Dalam hal ini waran akan disebutkan jumlah saham yang akan dibeli, harga eksekusinya berapa, dan tanggal jatuh temponya itu kapan. Masa waran ini biasanya dalam periode 6 bulan atau lebih. Harga waran tidak akan pernah lebih besar daripada harga efek utamanya karena harganya ini tergantung pada harga efek utamanya. Investasi pada kontrak waran ini tidak akan memperoleh dividen seperti saham dan tidak memiliki hak suara dalam perusahaan karena ini bukan pemegang saham perseroan. Biasanya waran ini dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya, namun setelah memasuki pasar, maka waran ini diperdagangkan secara tersendiri. Sehingga dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwa kontrak waran ini biasanya pada saat masuk ke pasar keuangan itu bersamaan dengan penerbitan saham. Namun perdagangannya itu dilakukan pada pasar keuangan derivatif.
Untuk lebih memahami apa itu perbedaan saham dan waran, sebagaimana kita ketahui bahwa saham ini merupakan tanda bukti penyertaan modal di suatu perusahaan atau merupakan bukti terhadap kepemilikan atas suatu perusahaan. Sedangkan waran ini merupakan hak membeli saham suatu emiten di harga tertentu. Sehingga kalau kita lebih mendetailkan terkait dengan perbedaan saham dan waran, yaitu terkait dengan hak kepemilikan, saham ini otomatis menjadi pemilik perusahaan pada saat melakukan pembelian saham. Sedangkan kalau waran ini pada saat membeli waran tidak menjadi pemilik perusahaan. Untuk masalah jatuh temponya, kaitannya dengan saham ini, saham tidak memiliki masa berlaku atau jatuh tempo. Sedangkan waran ini memiliki tanggal jatuh tempo atau masa berlaku, yaitu biasanya 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Biasanya waran ini tidak ditebus dengan saham biasa, namun waran yang dimiliki ini bisa hangus atau tidak berlaku dalam kurun waktu periode jatuh tempo tersebut. Nah, kaitannya dengan kewajiban pemberian, untuk saham ini diwajibkan kepada pemegang saham atau investor, sedangkan waran ini tidak wajib diberikan karena fungsinya hanya sebagai pemanis agar investor itu tertarik untuk membeli saham IPO atau right issue. Sedangkan berkenaan dengan harga, saham ini harus mengeluarkan uang untuk membeli saham. Sedangkan waran ini diberikan secara gratis oleh emiten. Nah, untuk kode yang dipergunakan untuk saham ini ada 4 huruf kapital yang dipergunakan dalam transaksi saham. Sedangkan pada waran, kodenya ini menggunakan 4 huruf kapital yang sama dengan saham induk dan diikuti huruf W di belakang saham induk tersebut. Contoh misalnya berkenaan dengan suatu perusahaan tertentu, kodenya itu terdiri dari 4 huruf kapital yang biasanya menjadi singkatan dari perusahaan tersebut. Nah, untuk waran ini menambahi huruf W di belakang kode saham induk tersebut. Ini adalah perbedaan mengenai saham dan waran, dilihat dari hak kepemilikan, jatuh tempo, kewajiban pemberian, harga, dan kode yang ada. Waran saham itu umumnya berseri, ada waran seri 1, seri 2, seri 3, dan seri 4, di mana kode saham waran ini setiap seri pun berbeda di papan Bursa Efek Indonesia. Waran seri 1 sebagai contoh yaitu efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap satu waran seri 1 yang dimiliki menjadi satu saham baru perusahaan dengan nilai nominal sebesar Rp50. Contoh kaitannya dalam waran saham ini yaitu PT Smart Friend Telkom Tbk ini menerbitkan saham dengan kode FREN yaitu FREN, di mana waran yang diterbitkan ini yaitu waran seri 3 dengan kode FREN W2 dalam jangka waktu yaitu 5 tahun. Nah, contoh berikutnya yaitu PT OBM Dilsem Tbk atau kita mengenalnya dengan OBMD
ini melaksanakan IPO sebanyak 182 juta saham dengan nilai Rp50 per lembar sahamnya pada 8 Desember 2021. Selain dalam pelaksanaan IPO yang menerbitkan saham, ada juga bonus berupa waran sebanyak 91 juta waran seri 1. Dalam artian setiap membeli 2 lembar saham baru OBMD, maka berhak mendapatkan bonus waran dengan kode OBMDW. Sehingga kalau membeli 100 lembar saham, maka akan mendapatkan 50 bonus kontrak waran seri 1. Selanjutnya yaitu berkenaan dengan kontrak right issue, di mana kontrak right issue ini merupakan produk turunan dari saham juga. Kebijaksanaan kontrak right issue ini merupakan upaya emiten atau pihak perusahaan yang menerbitkan saham untuk menambah jumlah saham yang beredar guna menambah terhadap modal kerja bagi perusahaan. Kontrak right issue ini merupakan hak yang diberikan kepada pemilik saham biasa untuk membeli saham baru yang diterbitkan oleh emiten. Hak dalam instrumen right issue ini sering juga disebut dengan preemptive right, yaitu suatu hak untuk menjaga proporsi kepemilikan saham bagi pemegang saham lama di suatu perusahaan berkenaan dengan adanya penerbitan saham yang baru. Nah, ada dua tujuan terkait dengan kontrak right issue ini, di mana tujuan yang pertama adalah agar pemilik saham lama dapat mempertahankan dan dapat tetap mengendalikan perusahaan, sehingga walaupun dengan menerbitkan saham baru, proporsi kepemilikan saham ini tetap dapat dijaga oleh investor yang lama atau pemilik saham yang lama. Tujuan yang kedua adalah mencegah terhadap penurunan nilai kekayaan dari pemilik saham yang lama dengan memberikan hak untuk membeli saham baru yang diterbitkan oleh emiten tersebut, sehingga proporsi kepemilikan saham tetap dapat terjaga. Terkait dengan pemegang saham, ini ada 3 opsi atas penawaran right issue tersebut, sehingga sebagai pemegang saham maka dapat menjalankan salah satu dari 3 opsi ini, yaitu yang pertama adalah menggunakan hak right issue secara penuh, sehingga pemilik saham yang lama tentunya akan memanfaatkan right issue tersebut untuk membeli saham baru yang dimiliki atau diterbitkan oleh emiten. Sehingga dengan pembelian saham baru tersebut akan menjaga proporsi kepemilikan dari pemegang saham yang lama tersebut. Nah, opsi yang kedua yaitu tidak mengambil hak right issue, sehingga akan mengakibatkan proporsi kepemilikan saham dari pemegang saham yang lama ini akan mengalami yang namanya penurunan proporsi kepemilikan saham. Sehingga dampaknya untuk kontrol terhadap perusahaan ini juga akan berkurang sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimilikinya untuk perhitungan yang terbaru dari diterbitkannya saham yang baru tersebut. Nah, opsi yang ketiga yaitu menjual hak right issue tersebut itu kepada investor yang lain. Sehingga dampaknya dengan adanya penjualan hak right issue tersebut, maka bagi investor itu akan
mengalami penurunan proporsi kepemilikan. Kenapa? Karena tidak menambah terhadap saham yang dimilikinya. Sedangkan yang membeli hak rek issue tersebut atau investor lainnya ini tentunya akan memiliki proporsi yang meningkat karena dia memanfaatkan hak right isunya dan hak right issue yang dibeli dari investor lain untuk membeli saham yang baru sehingga proporsi kepemilikan saham pada perusahaan tersebut itu akan meningkat. Bahasan berikutnya adalah berkenaan dengan kontra option atau biasa kita kenal dengan opsi, di mana kontra option ini merupakan instrumen keuangan derivatif yang paling menarik dan banyak dikembangkan dalam kurun waktu 6 tahun belakangan ini. Dalam penerbitan opsi ini, setiap kontra option memiliki dua pihak yang terkait, yaitu writer atau penulis dan holder atau pemegang opsi. Kontra option ini adalah suatu efek yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual sejumlah aset tertentu dengan harga yang telah ditetapkan pada waktu mendatang. Kontra opsi ini memberikan hak, tetapi dalam hal ini bukan kewajiban kepada pemegangnya untuk membeli yang disebut sebagai call option atau menjual. Nah, ini istilahnya adalah put option terhadap item tertentu pada harga yang telah ditetapkan sekarang untuk penyerahan tertentu di masa yang akan datang. Sehingga kaitannya dengan kontra option ini kita akan menemukan dua pihak yang terkait yaitu writer dan holder serta kita akan menemukan hak opsi untuk membeli atau hak opsi untuk menjual, di mana hak opsi untuk membeli ini istilahnya adalah call option, sedangkan hak opsi untuk menjual ini istilahnya adalah put option. Penjelasan detailnya mengenai kontra option yang terdiri dari call option dan put option ini adalah call option atau opsi beli merupakan pemberian hak kepada pemiliknya untuk membeli aset pada harga tertentu yang disebut sebagai harga penyerahan atau strike price atau istilah lainnya adalah exercise price. Nah, sedangkan put option atau opsi jual ini merupakan pemegang opsi yang memiliki hak untuk menjual saham aset tertentu sesuai harga yang telah ditetapkan. Kontra option ini sebenarnya fleksibilitasnya sangat tinggi, jangkauannya luas, dapat dikembangkan cakupannya, serta sangat menguntungkan. Oleh karena itu, para investor banyak yang menyukai dan memilih kontra option ini untuk investasi dibandingkan instrumen investasi lainnya. Untuk lebih memahami mengenai call option ini atau kontra opsi beli ini, ada sebuah ilustrasi yang dapat kita pahami, yaitu misalnya saham ABC diperdagangkan di bursa dengan harga Rp100 per lembar. Nah, dalam hal ini, investor X ini membeli satu opsi beli atau call option pada satu lembar saham ABC dan jatuh tempo dalam 6 bulan dengan membayar premi sebesar Rp10. Harga exercise opsi beli tersebut yaitu sebesar
Rp100 per lembar sebagaimana harga saham yang diperdagangkan pada saat itu. Nah, pada saat opsi beli tersebut itu jatuh tempo dalam kurun waktu 6 bulan, harga saham ABC ini naik menjadi Rp150. Karena investor X ini memegang call option atau kontrak opsi beli saham untuk saham ABC tersebut, maka dia berhak untuk membeli saham tersebut di pasar seharga Rp100 dan kemudian dapat menjualnya dengan harga Rp150. Dalam hal ini tentunya investor X ini berhasil mengantongi laba sebesar Rp50 per lembar sahamnya, yaitu hitungan dari 150 dikurangi Rp100. Dan setelah dikurangi dengan premium yang telah dibayarkan di muka, yaitu sebesar Rp10, maka laba atau keuntungan bersih investor X ini adalah Rp40. Ini diperoleh karena investor X tersebut memiliki call option atau kontrak opsi beli. Andaikan saja sampai dengan batas jatuh tempo opsi tersebut, yaitu selama 6 bulan, harga saham ABC tetap atau bahkan mengalami penurunan menjadi Rp90 per lembarnya, dan investor X ini berhak untuk tidak memanfaatkan call option tersebut. Sehingga haknya untuk membeli saham ABC seharga Rp100 itu tidak dijalankan. Jadi demikian, maka dia akan menanggung kerugian sebesar premi yang telah dibayarkan di muka, yaitu sebesar Rp10. Tetapi jika investor X melakukan haknya untuk membeli satu lembar saham ABC seharga Rp100 dan kemudian menjualnya seharga Rp90, maka dia akan menderita total kerugian sebesar Rp20, yaitu Rp10 dari biaya premi yang harus dikeluarkan dan Rp10 itu dari selisih antara harga jual Rp90 dengan harga beli sebesar Rp100. Nah, ilustrasi ini menggambarkan bahwa kontrak opsi beli ini dapat membatasi total kerugian yang ditanggung oleh investor akibat adanya penurunan harga saham. Dalam hal ini yaitu terjadi underlying instrument, yaitu sebesar call premiumnya. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan dari ilustrasi call option ini bahwa kalau kita memiliki kontrak opsi beli atau call option, maka kita dapat membeli saham seharga sesuai dengan transaksi awalnya. Dan kalau harga saham tersebut mengalami kenaikan, maka kita dapat menjualnya untuk mendapat keuntungan yang diperoleh dari selisih tersebut. Sedangkan kalau harga sahamnya turun, maka kita dapat memproteksi terhadap kerugian yang kita miliki dari kontrak call option tersebut. Sedangkan ilustrasi yang dapat kita buat terkait dengan put option atau kontrak opsi jual, misalnya yaitu investor X membeli satu lembar opsi jual pada selembar saham ABC dengan jangka waktu jatuh temponya yaitu selama 6 bulan. Harga exercise opsi jual tersebut adalah sebesar Rp100
dan premi yang harus dibayarkan di muka adalah Rp10. Misalkan pada saat jatuh tempo harga pasar saham ABC ini sebesar Rp75, maka hal ini tentunya sangat menguntungkan terhadap investor X tersebut. Kenapa? Karena investor X ini dapat membeli harga saham ABC di pasar dengan harga sebesar Rp75 dan kemudian menjualnya dengan harga Rp100. Keuntungan bersih dari transaksi ini adalah sebesar Rp15, yaitu berkenaan dengan selisih pada saat membeli sebesar Rp75 dengan menjualnya yaitu sebesar Rp100 dikurangi dengan biaya premi yang dikeluarkan di muka yaitu sebesar Rp10. Tetapi jika sebaliknya yaitu harga pasar saham ABC ini pada saat jatuh tempo itu mengalami kenaikan, misalnya menjadi Rp125 per lembar saham, maka investor X ini lebih baik tidak melaksanakan hak opsi jualnya tersebut dan memberikan opsi tersebut itu sampai jatuh tempo. Sehingga kerugian dari investor X ini pada contoh kasus atau ilustrasi ini adalah hanya sebesar biaya premi yang dikeluarkannya itu saja, yaitu sebesar Rp10. Namun apabila investor X ini tetap melaksanakan exercise-nya, yaitu memanfaatkan kontrak opsi jualnya dengan harga saham yang naik pada saat itu, maka investor X ini harus membeli satu lembar saham ABC dengan harga Rp125 dan kemudian menjualnya kepada pihak pembeli dengan harga Rp100. Tentunya di sini sudah mengalami kerugian sebesar Rp25, yaitu selisih antara pembelian sebesar Rp125 dengan penjualan sebesar Rp100. Nah, kerugian yang diderita oleh investor X tersebut itu tidak hanya selisih Rp25 tersebut, tapi ditambahkan dengan biaya premi yang harus dikeluarkan yaitu sebesar Rp10, sehingga total kerugian yang diderita oleh investor X ini adalah sebesar Rp35. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pada saat kita memiliki put option atau kontrak opsi jual, ini akan lebih menguntungkan kalau harga pasar mengalami penurunan. Tapi kalau mengalami kenaikan, kita akan dihadapkan pada kerugian. Kenapa? Karena dalam put option atau kontrak opsi jual ini, pembelian itu dilakukan dengan harga saham pada saat itu. Namun dia menjualnya sesuai dengan harga exercise pada saat opsi jual tersebut dilakukan. Di Indonesia yang berkaitan dengan kontrak option ini yang dikenal adalah opsi saham atau stock option, di mana stock option ini merupakan opsi untuk membeli atau menjual saham. Opsi saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ini merupakan kontrak opsi saham atau disingkat dengan KOS. Kontrak opsi saham yang juga istilah lainnya adalah single stock option. Nah, besarnya harga KOS ini sudah ditentukan oleh otoritas bursa dan tergantung pada jumlah saham acuan serta jumlah saham yang beredar.
Sebagaimana halnya sekuritas lain, kontrak opsi saham ini juga diperdagangkan dengan melibatkan pembeli kontrak opsi yaitu taker dan penjual kontrak opsi yaitu writer. Jumlah untuk jatuh temponya atau hari berakhirnya setiap seri cost ini pada setiap bulan adalah pada hari bursa terakhir di bulan yang bersangkutan. Namun, tidak semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ini menjadi hak saham acuan atau underlying asset cost untuk diterbitkan kontrak opsi sahamnya. Hanya saham yang memiliki tingkat frekuensi perdagangan dan fluktuasi harga yang tinggi serta nilai kapitalisasi pasar yang cukup besar yang diberikan hak untuk menerbitkan kontrak opsi saham tersebut. Terkait dengan kontrak option ini ada beberapa istilah yang berkaitan yang harus kita pahami, yaitu yang pertama adalah exercise price atau juga dikenal dengan istilah strike price. Ini merupakan harga per lembar saham yang dijadikan patokan pada saat jatuh tempo. Istilah yang kedua adalah expiration date. Ini merupakan batas waktu di mana opsi tersebut itu dapat dilaksanakan atau pada saat jatuh temponya itu kapan. Ini istilahnya adalah expiration date. Dan istilah berikutnya yang ketiga adalah premi opsi, di mana ini merupakan sejumlah harga yang harus dibayarkan oleh pembeli opsi kepada penjual opsi. Nah, ini bahasan mengenai kontrak option atau kontrak opsi. Berikutnya ini adalah bahasan mengenai kontrak forward, di mana kontrak forward ini merupakan kontrak jual beli aset tertentu pada harga yang telah ditetapkan dan transaksi dilakukan pada waktu mendatang yang telah disepakati. Kontrak forward ini pada dasarnya hampir sama dengan kontrak future. Perbedaannya hanya pada mekanisme perdagangannya saja. Forward lebih sering diterbitkan di pasar over the counter atau penjual dengan pembeli yang bertemu langsung, sedangkan kontrak future ini diperdagangkan di bursa. Sehingga kontrak forward ini tidak memakai sistem marking to market, sedangkan kontrak future ini menggunakan sistem marking to market. Nah, untuk kontrak forward ini dilakukan di luar bursa resmi yang dikenal sebagai OTC, over the counter, sehingga kontrak forward ini tidak memiliki acuan standar. Kontrak future ini diluncurkan sebenarnya untuk mengurangi terkait dengan kelemahan dari kontrak forward itu sendiri, di mana kelemahan yang dilihat yaitu likuiditas yang rendah dan adanya resiko default yang tinggi, sehingga setelah adanya kontrak forward maka diterbitkanlah yang namanya kontrak future. Secara umum, kontrak forward ini terbagi menjadi dua, yaitu forward purchase dan forward rate agreement. Untuk forward purchase ini merupakan kontrak pembelian valuta asing di mana yang terjadi antara nasabah dengan bank devisa. Sedangkan kontrak forward rate agreement ini merupakan kontrak untuk menentukan besarnya tingkat bunga simpanan. Sehingga ketika kita
mempelajari terkait dengan kontrak forward ini, maka kita akan menemukan yang namanya kontrak forward purchase dan kontrak forward rate agreement. Berikutnya ini adalah bahasan mengenai kontrak future, di mana kontrak future ini merupakan kontrak berjangka untuk membeli atau menjual suatu aset dengan penyerahan yang dilakukan di masa mendatang dengan harga pasar yang telah disepakati. Makna lain dari kontrak future ini adalah kontrak berjangka untuk membeli atau menjual sejumlah aset tertentu pada harga tertentu yang disepakati sekarang dan bersifat tetap atau disebut juga sebagai future rate pada kuantitas tertentu yang disebut dengan istilah jumlah nosional dan pada tanggal penyerahan yang telah disepakati atau istilahnya adalah future date. Nah, kontrak future ini terjadi di bursa resmi, baik itu bursa saham atau bursa komoditas. Sehingga kontrak future ini bersifat terstandarisasi. Dalam literatur lain disebutkan bahwa kontrak future ini merupakan perjanjian antara pembeli dan penjual yang berisi hal-hal sebagai berikut, yaitu bagi pembeli dalam kontrak future ini setuju untuk membeli sesuatu, yaitu yang berkaitan dengan suatu komoditas atau aset tertentu dari penjual kontrak future dalam jumlah tertentu, dengan harga tertentu, dan pada batas waktu yang ditentukan dalam kontrak tersebut. Nah, yang kedua yaitu bagi penjual dalam kontrak future ini setuju untuk menjual suatu komoditas atau aset tertentu kepada pembeli future dalam jumlah tertentu, dengan harga tertentu, dan pada batas waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Sehingga dengan memahami terkait dua hal yang berhubungan dengan pembeli dan yang berhubungan dengan penjual dalam kontrak future tersebut, maka kontrak future ini dapat didefinisikan sebagai suatu kesepakatan atau suatu kontrak tertulis antara dua pihak, yaitu pembeli dan penjual, untuk melakukan dan menerima penyerahan terhadap sejumlah aset atau komoditas dalam jumlah tertentu, harga tertentu, dan pada batas waktu tertentu. Kontrak future ini biasa digunakan untuk mengunci harga komoditas atau meminimalisir terhadap fluktuasi harga barang. Dalam perkembangan perdagangan kontrak future ini, aset atau komoditi yang bisa diperjualbelikan itu tidak hanya terbatas pada komoditi pertanian dan pertambangan saja, tapi juga sudah mencakup terhadap aset finansial seperti contohnya adalah valuta asing. Nah, mekanisme dalam perdagangan kontrak future di bursa ini dikenal dengan sistem marking to market, sehingga kontrak future lebih maksimal menghindari akumulasi kerugian perusahaan daripada kontrak forward sebagaimana bahasan sebelumnya. Terkait dengan macam-macam dalam kontrak future ini, diantaranya yaitu ada kontrak future komoditi, ada kontrak future keuangan, ada kontrak future tingkat bunga, dan ada juga kontrak future kurs mata uang asing. Berikut ini merupakan berbagai jenis komoditas dan aset keuangan
yang diperjualbelikan dalam kontrak future yang ada di Amerika. Di antara komoditas ini ada biji-bijian seperti gandum, jagung, dan lain sebagainya. Ada juga komoditas hewan dan daging yang spesifik terhadap sapi dan babi, serta ada juga komoditas makanan berupa coklat, kopi, jus jeruk, dan gula. Serta ada juga komoditas serat yang itu komoditasnya berupa kapas. Nah, sedangkan komoditas lainnya yaitu logam, termasuk diantaranya yaitu tembaga, emas, platina, perak, dan palladium. Ada juga komoditas yang berhubungan dengan minyak, diantaranya adalah bensin, minyak pemanas, minyak mentah, dan minyak gas. Dan ada juga komoditas berupa kayu. Sedangkan jenis yang diperjualbelikan dalam kontrak future berkaitan dengan aset keuangan ini ada 3 kelompok, yaitu tingkat bunga, indeks pasar, dan valuta asing. Di Bursa Efek Indonesia ada kontrak berjangka pada indeks pasar saham yang berkaitan dengan kontrak future. Yaitu yang pertama adalah LQ45 future, yang kedua adalah mini LQ45 future, yang ketiga adalah DOW future, dan yang keempat adalah JP future. Nah, 4 kontrak berjangka tersebut inilah yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia dengan mekanisme kontrak future. Untuk lebih memahami terkait dengan perbedaan pada 4 komoditas yang ada di bursa efek tersebut, yang dalam hal ini dapat diperjualbelikan dalam mekanisme kontrak future, maka kita dapat membagi dalam pemahamannya melihat dari masing-masing perbedaannya. Contoh misalnya dalam hal ini adalah berkaitan dengan variabel pokok, di mana untuk LQ future dan mini LQ future ini merupakan indeks LQ45, sedangkan untuk DOE future ini merupakan DOE Jones Industrial Average, sedangkan kalau JP future ini berasal dari DOE Jones Titan 100. Nah, untuk multiple per point indeksnya untuk LQ future ini adalah sebesar 500.000, sedangkan mini LQ future ini sebesar 100.000, dan untuk DOE future ini sebesar 40.000, serta untuk JP future ini sebesar 50.000. Margin awal yang diberikan pada LQ future ini adalah sebesar 3 juta rupiah. Sedangkan untuk mini LQ future, DOE future, dan JP future ini margin awalnya adalah sebesar 4% dari nilai kontrak. Nah, berapa bulan kontrak terkait dengan kontrak future pada masing-masing komoditas keuangan tersebut? Untuk LQ future dan mini LQ future ini 2 kontrak bulan terdekat, yaitu spot month dan second month, dan 1 kontrak bulan kuartal terdekat, yaitu pada bulan kuartal di bulan Juni dan Desember. Sedangkan untuk DO future dan JP future ini 3 kontrak bulan kuartal terdekat, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Sedangkan hari perdagangan terakhirnya untuk LQ future dan mini LQ future ini pada setiap hari bursa terakhir setiap bulan kontrak. Sedangkan untuk DOE future ini pada hari Kamis ketiga setiap bulan kontrak. Dan untuk JP future hari perdagangan terakhirnya adalah pada hari Kamis kedua setiap bulan kontrak. Untuk lebih memahami berkenaan dengan kontrak future ini, maka kita harus melihat terhadap sejarah dan prinsip kenapa kok kontrak future tersebut itu muncul.
di mana barang atau komoditas yang terlalu lama disimpan atau tidak laku, ini tentunya akan bisa menyebabkan produk yang dijual membusuk atau harganya menjadi sangat rendah. Sehingga kondisi tersebut itulah dahulu memunculkan inisiatif dari para petani di Amerika dan Eropa untuk menemukan suatu mekanisme perdagangan komoditas pertanian yang bisa mengatasi masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka mereka menemukan suatu mekanisme perdagangan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan kontrak forward. Dalam kontrak forward ini pihak pembeli dan pihak penjual bertemu dalam mekanisme mark to market, yaitu berupa bank investasi. Namun dalam perkembangannya, karena melihat bahwa dalam kontrak forward ini banyak hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian, maka muncullah yang namanya kontrak future, di mana kontrak future ini pihak pembeli dan pihak penjual ini melalui mekanisme perusahaan broker yang bertemu dalam lantai bursa. Nah, mekanisme yang dijalankan dalam lantai bursa tersebut itu melalui lembaga clearing, sehingga di sini pasti ada yang namanya penjamin, bookkeeper, dan overseas delivery yang berkaitan dengan mekanisme kontrak future tersebut. Semua aktivitas dalam transaksi kontrak future ini sudah terstandarisasi dilakukan dalam bursa yang terorganisir, yaitu Securities Exchange, dengan bantuan sebuah lembaga clearing. Sehingga perdagangan dalam bursa kontrak future ini akan berfungsi, yang pertama adalah sebagai transfer resiko, dan yang kedua sebagai pembentuk harga, dan yang ketiga sebagai stabilitas keuangan, yang keempat sebagai pengawas mutu, dan yang kelima sebagai pengumpulan informasi yang efisien, sehingga mekanisme dapat berjalan baik untuk memperdagangkan terkait komoditi atau aset keuangan dalam kontrak future tersebut. Ada beberapa istilah atau terminologi penting dalam kontrak future yang harus dipahami oleh para pemain dalam kontrak future ini, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan istilah underlying asset, di mana underlying asset ini merupakan sesuatu atau komoditas atau aset yang disetujui kedua belah pihak untuk dipertukarkan atau diperjualbelikan. Ini disebut dengan istilah underlying asset. Selain itu ada juga terminologi yang berkenaan dengan tanggal yang ditetapkan untuk melakukan transaksi. Ini disebut dengan settlement date atau delivery date. Nah, ada lagi yang ketiga, yaitu harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berkepentingan untuk melakukan transaksi dalam kontrak future ini disebut sebagai, istilahnya adalah future price. Nah, perlu diingat kembali, harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual dalam kontrak future ini disebut sebagai future price. Yang keempat, ini berkaitan dengan pihak yang menyetujui kontrak untuk membeli aset yang menjadi patokan di kemudian hari. Ini disebut sebagai pemilih atau owner kontrak future, atau dikatakan istilahnya adalah mengambil posisi sebagai long future atau long possession. Nah, kebalikannya dari terminologi ini, yaitu yang kelima adalah pihak yang menyetujui kontrak untuk menjual aset patokan tersebut di kemudian hari.
disebut sebagai penjual atau seller kontrak future, atau disebut juga yang bersangkutan ini sebagai penjual mengambil posisi sebagai short future atau sebagai short position. Ini istilah yang ada dalam kontrak future yang harus kita pahami ketika kita menjalankan atau bermain dalam kontrak future tersebut. Bahasan terakhir dalam instrumen keuangan derivatif ini yang keenam adalah kontrak swap, atau ada istilah lainnya yang dikenal yaitu sebagai currency swap. Apa itu kontrak swap atau currency swap? Ini ada 4 penjelasan yang berkenaan dengan kontrak swap tersebut. Yang pertama adalah kontrak swap ini dimaknai sebagai transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka dan penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka. Makna lain dari kontrak swap atau currency swap ini adalah kontrak penukaran mata uang pada saat sekarang dan waktu yang akan datang antara nasabah dengan bank devisa. Sedangkan makna lain dalam kontrak swap atau currency swap ini adalah kontrak di mana dua pihak saling mempertukarkan aliran kas dengan aliran kas lainnya. Bentuk umum swap ini yaitu adalah tingkat bunga. Ada pengertian lainnya yaitu sebagai kontrak konversi kewajiban utang dalam mata uang yang berbeda. Sehingga kontrak swap ini akan memiliki salah satu keuntungan yaitu dapat mengurangi terkait dengan risiko tingkat kurs mata uang asing dalam waktu yang lama. Dengan kata lain, kontrak swap atau currency swap ini dipakai sebagai suatu upaya untuk restrukturisasi aset mata uang asing agar bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian di masa yang akan datang. Tukar-menukar atau lebih dikenal sebagai swap dalam dunia keuangan ini merupakan suatu instrumen keuangan derivatif di mana terdapat dua pihak saling mempertukarkan suatu aliran kas dengan aliran arus kas lainnya. Di mana pihak tersebut bisa dua perusahaan, bisa dua lembaga keuangan, bisa dua bank, atau antara dua peminjam. Kontrak swap ini seringkali digunakan sebagai suatu instrumen lindung nilai atau risiko tertentu. Misalnya risiko gejolak nilai tukar mata uang, dan di samping itu juga digunakan sebagai instrumen spekulasi. Sehingga manajer keuangan internasional menggunakan kontrak swap ini untuk mengatur pendanaan yang kompleks dan inovatif. Di samping itu, penggunaan kontrak swap ini juga bertujuan untuk mengurangi biaya-biaya pinjaman dan meningkatkan kontrol atas resiko tingkat bunga dan fluktuasi terhadap nilai tukar mata uang. Ada dua variasi dalam instrumen kontrak swap ini, yaitu yang pertama adalah swap pertukaran aliran kas dengan penentuan waktu, dan yang kedua adalah swap pertukaran aliran kas dengan penentuan mata uang yang berbeda. Nah, untuk informasi bahwa salah satu pusat perdagangan kontrak swap yang terkenal di dunia ini adalah pasar euro dolar di London, Inggris, dengan standar yang namanya LIBOR atau London Interbank Offering Rate.
yang kita pahami sebagai tingkat bunga antar bank di London, Inggris. Setelah kita memahami terkait dengan jenis sekuritas derivatif yang berkenaan dengan instrumen keuangan derivatif, maka untuk lebih mudahnya memahami mengenai instrumen keuangan derivatif ini, ada beberapa contoh penggunaan dalam transaksi derivatif tersebut. Yang pertama yaitu berkenaan dengan kontrak waran, di mana contoh penggunaannya yaitu banyak spekulator yang ingin memperoleh capital gain jangka pendek pada emiten yang akan melakukan IPO dengan cara membeli waran, yaitu menggunakan kontrak waran. Itu salah satu contoh dalam penggunaan transaksi derivatif yang berhubungan dengan kontrak waran. Yang kedua yaitu berkenaan dengan kontrak right issue, di mana contoh penggunaan dalam kasus ini yaitu PT XYZ telah menerbitkan 100 lembar saham pada saat IPO dan saat ini menerbitkan saham baru sebanyak 10.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar 2.500 per lembar sahamnya. Nah, dalam hal ini, investor X ini telah memiliki saham di PT XYZ tersebut sebanyak 30% pada saat dilakukannya IPO. Sehingga investor X ini memiliki hak untuk memanfaatkan kontrak right issue yang dimilikinya untuk membeli saham baru yang diterbitkan oleh PT XYZ tersebut. Tentunya kalau berkenaan dengan teori yang ada, batasan untuk membeli saham baru tersebut pada jumlah sebanyak 30% dari lembar saham baru yang diterbitkan oleh PT XYZ tersebut. Nah, contoh penggunaan derivatif yang ketiga yaitu berkenaan dengan kontrak option atau opsi, di mana dalam contoh penggunaan derivatif ini yaitu karena tidak puas dengan dividen yield, maka investor X ini membeli hak untuk membeli saham dengan harga tertentu yang diharapkan lebih rendah dari harga pasar selama periode tertentu untuk mendapatkan tambahan pendapatan berupa capital gain. Sehingga transaksi yang terjadi dalam contoh kasus ini merupakan kontrak opsi. Contoh selanjutnya dalam penggunaan transaksi derivatif yang keempat yaitu berhubungan dengan kontrak forward, di mana contoh kasusnya adalah untuk menjaga kestabilan harga bahan baku produk sambal pedas, maka Indofood dalam hal ini menawarkan kontrak berjangka 1 tahun pada petani dan akan membeli cabai merah dengan standar kualitas yang dimiliki Indofood seharga 3.000 per kilogramnya. Sehingga transaksi ini berkenaan dengan contoh kasus tersebut merupakan contoh dari kontrak forward. Nah, berikutnya yang kelima untuk contoh penggunaan transaksi derivatif yang berhubungan dengan kontrak future, yaitu contoh kasusnya adalah khawatir dengan terus naiknya harga karet alam dunia. Dalam hal ini Goodyear membeli kontrak berjangka komoditas karet alam di Bursa Komoditas Malaysia. Sehingga transaksi ini merupakan contoh kasus dalam penggunaan kontrak future. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, yang keenam adalah
contoh penggunaan derivatif terkait dengan transaksi yang berhubungan dengan kontrak swap, di mana contoh kasusnya adalah PT Alim Rugi menggunakan mekanisme current swap untuk memperoleh angsuran minimum dari penggunaan pinjaman luar negeri dalam bentuk USD dolar Amerika ke Jepang yen dolar, atau dalam hal ini adalah sebaliknya, yaitu dari bentuk yen dolar Jepang ke bentuk dolar USD Amerika. Ini adalah beberapa contoh penggunaan transaksi derivatif pada masing-masing jenis sekuritas derivatif yang ada pada instrumen keuangan derivatif di bursa efek yang ada. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.